Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga terus sukacita luar biasa ya. Wah, udah hari Minggu nih. Adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada gosok gigi yang bersih belum? Kalau sudah, sebelum kita mulai ibadah, ada panduan IMPA online nih. Yang pertama, adik-adik yang mau IMPA harus menggunakan pakaian seperti adik-adik IMPA ke gereja yang rapi dan sopan ya. Yang kedua, jangan lupa Alkitabnya dan juga buku bukti ibadah atau memo saat beribadah. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh makan ya saat beribadah. Dan yang terakhir, untuk orang tua, mohon bimbingannya untuk adik-adik yang akan mengikuti IMPA online. Selamat beribadah. Sukacita luar biasa. Adik-adik ketemu lagi di IMPA Olimpia kita 6 September 2020. Adik-adik di minggu ini kita ada yang berbeda loh. Apa tuh? Kita memperingati HUT PA yang ke-61 tahun. Adik-adik udah siap untuk memulai ibadah? Siap. Sebelum itu kita harus break dulu ya, kita gerak-gerakin badan. Judulnya Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita nyanyi sampai anak yang kelima ya. Terus kita lanjutin lagi sama lagu Happy Yaya 2 kali. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik masih dalam posisi yang diri, kita dengan sikap yang sempurna menyanyikan masyarakat EA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami ku coba
Baik adik-adik, kita akan menyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria 73. Biarlah semua anak, kita nyanyikan 2 kali. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Oke adik-adik, kita akan doa pembuka yang dibawakan oleh adik Ira dari sektor 6. Teman-teman, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah kakak Layan yang boleh beribadah padamu pada pagi hari ini. Hanya ini doa namu. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik yang di rumah selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan luar biasa. Oke adik-adik, coba lihat kakak, ada yang beda nggak dari kakak hari ini dari kakak-kakak yang sebelumnya? Ayo ditebak, apa yang beda? Ya, hari ini kakak memakai topi ulang tahun, lalu kakak ada sebuah kado nih adik-adik. Coba lihat sebuah kado ini. Kira-kira apa ya isi kado ini? Coba adik-adik tebak, ada apa emangnya ke hari ini? Ada yang tahu nggak hari ini kita merayakan hari apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Oke adik-adik, coba kita buka ya isi kadonya. Wow, isi kadonya ternyata ada ini adik-adik. Yang pertama isi kadonya ada kartu ucapan adik-adik. Happy birthday PKPA GPIB. Nah, ada lagi nih yang lebih spesial. Ini dia. Ada ayat Alkitab adik-adik. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Coba kita buka sama-sama yuk. Sudah dibuka adik-adik? Oke, tapi sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, baik kakak layannya ataupun adik-adik kami yang di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
Tuhan berkati kakak layan yang akan memberitakan, berkati juga adik-adiknya Bapak yang di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami siap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik udah buka kan? Oke, kita baca ya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Kita baca bersama-sama nih ya. 1, 2, 3 ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi, justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal dan yang tak nampak, yang esa. Amin. Oke adik-adik, tapi sebelum ke firman Tuhan, kakak lupa nih, kakak ucapkan selamat ulang tahun dulu ya buat adik-adik Pelkat Pelayanan GPIB yang ke-61. Semoga di pelayanan Pelkat PA 61 ini menjadi anak yang lebih semangat lagi, menjadi anak yang lebih pantang menyerah untuk mengikuti, biarpun adik-adik mengikuti IMPA online di rumah. Sama seperti tema kita hari ini, aku bersemangat karena Tuhan memulihkan aku. Oke adik-adik, sebelum ke firman, kakak ada video dulu ya. Selamat menyaksikan. Suatu ketika ada seseorang pengikut Yesus, yaitu Stefanus. Dia sangat mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan begitu semangat tentang pesan Yesus, yaitu tentang keselamatan. Stefanus menjelaskan kepada seluruh orang yang berada di sekitarnya bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah. Tetapi pada saat Stefanus memberitakan tentang keselamatan Allah, semua orang malah melempari Stefanus. Dan semua itu dikarenakan ada seseorang yang tidak menyukai para pengikut Yesus, yaitu Saulus. Saulus adalah orang yang jahat. Dia tidak suka pengikut Yesus Kristus. Bahkan dia tidak percaya Tuhan Yesus. Bahkan Saulus ingin mencari dan menangkap semua pengikut Yesus Kristus. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damaskus untuk menangkap pengikut Yesus Kristus, tiba-tiba di dalam perjalanan ada sinar terang muncul dari langit dan ia pun langsung terjatuh ke tanah. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara dari sinar terang dan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Saulus pun menjawab, Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang engkau lihat dan akan yang kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa yang lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian orang-orang yang dikuduskan. ketika Saulus bangun dan berdiri, lalu temannya mengatakan, Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Sekarang bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkan aku dan untuk bicara dan menunjukkan jalan kepada bangsaku. Lalu 3 hari kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Ananias dan berkata, Ananias, saya di sini Tuhan. mari, pergilah yang bernama ke jalan yang lurus dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan dan ia melihat seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Lalu Ananias pun pergi ke tempat Saulus dan ia menumpangkan tangannya ke Saulus
dan berdoa agar dapat melihat lagi. Dan akhirnya Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias pun membaptis Saulus dan memberi makan agar kekuatannya pulih kembali. Hatiku telah berubah. Yang aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya Tuhan, Tuhan mengampuniku karena dulu dan aku tidak mengenalnya. Dan akhirnya Saulus pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya diubah oleh Tuhan menjadi Paulus. Oke adik-adik tadi sudah nonton kan videonya? Pasti kalau kakak tanya adik-adik tahu jawabannya. Kira-kira siapa tokoh yang jahat di dalam video tersebut? Ada yang tahu? Ya benar, itu adalah Saulus. Nah adik-adik, Saulus ini dulunya adalah seorang yang jahat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengubah hidupnya menjadi seorang Paulus yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, dulu ini adalah Saulus ini sangat jahat, ternyata diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik. Yang dulunya dia seorang yang menganiaya orang Kristen, tetapi sekarang dia adalah orang yang paling berani adik-adik untuk memberitakan keselamatan tentang Yesus Kristus. Yang dulunya dia membenci Tuhan Yesus, ternyata sekarang dia setelah mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, coba dilihat gambar kakak ini. Yang pertama, ini dia. Ini dia. Ini adalah siapa? Nanti kalau kakak tanya siapa yang pernah ini, adik-adik jawab dalam hati ya. Oke, yang pertama, siapa yang suka mengusili temannya sampai temannya sedih, sampai temannya ketakutan? Dijawab ya dalam hatinya. Baru yang kedua, siapa yang di rumahnya suka melawan orang tuanya sampai orang tuanya pun memberitahu kepada adik-adik gak pernah didengar? Yang ketiga, ini dia. Siapa yang pernah ngelakuin ini di sekolah? Menyontek saat mengerjakan ujian ataupun mengerjakan tugas. Ini yang keempat. Siapa yang suka berebutan mainan biarpun sama adik-adiknya atau sama kakaknya atau sama teman-temannya? Oke adik-adik, yang tadi kakak kasih tahu itu perbuatannya itu kira-kira boleh nggak ya dilakuin? Itu perbuatan yang salah atau tidak ya? Benar adik-adik, itu perbuatan yang salah. Nah adik-adik, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Sama seperti Rasul Paulus adik-adik yang dulunya selalu membuat kesalahan dan jahat kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan memulihkan Paulus adik-adik. Kak, arti memulihkan itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memulihkan itu adalah mengubah keadaan yang dulunya buruk menjadi lebih baik lagi. Nah adik-adik, tadi seperti tadi, perbuatan yang jahat ini, yang suka mengusili temannya, kira-kira bisa nggak ya kak kita berubah menjadi lebih baik? Bisa adik-adik. Tuhan mau nggak ya menolong kita? Pasti mau adik-adik. Terus kak gimana caranya? Caranya ketika kita suka mengusili teman-teman kita harus berubah adik-adik dengan cara yang pertama, kita harus saling sayang sama teman-teman kita. Kita saling membantu, saling mengasihi dengan teman-teman kita. Yang kedua, gambar yang kedua. Ini dia. Ini adalah tingkah laku yang tidak baik ya adik-adik, mencontek. Terus kak cara berubahnya gimana? Dengan cara adik-adik sebelum ujian itu harus rajin belajar. Lalu jangan lupa untuk berdoa. Yang ketiga, ini dia yang suka melawan mamanya atau papanya atau kakek neneknya atau abang kakaknya. Dengan cara apa kak? Gimana caranya kak? Dengan cara ini dia, kita harus saling mengasihi, saling menghormati dengan satu sama lain, saling menyayangi mama, papa, kakek, adik dan teman-teman. Nah yang ketiga, ini dia perbuatan yang tidak baik tadi kan adik-adik dengan berebutan barang. Terus kak, gimana caranya untuk berubah? Ya, dengan cara ini dia, sharing adik-adik. Sharing itu berbagi satu sama lain dengan kakak ataupun teman-teman supaya tidak melukai satu sama lain. Oke adik-adik, untuk itu ada nggak yang nanya gini? Kak, kira-kira Tuhan mau nggak ya mengampuni kesalahan kita yang sudah kita perbuat?
Tentunya saja mau adik-adik, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita adik-adik. Ketika kita mau berubah menjadi yang lebih baik lagi dengan serius, pasti Tuhan menolong. Untuk itu adik-adik, marilah kita saling memperbaiki diri dari tingkah laku, perbuatan, perkataan, ataupun tutur kata kita dengan teman kita, keluarga kita, ataupun terutama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Untuk itu adik-adik, kita bersyukur hari ini karena hari ini kita sedang berulang tahun anak Pelkat PAG PIB yang keberapa tadi kakak bilang? Ke-61 tahun. Nah, semoga di 61 tahun ini seperti harus bersemangat yang kakak bilang tadi ya. Lalu untuk itu tadi kan adik-adik udah dapat hadiah tuh. Nah, kira-kira hadiahnya itu adik-adik terima dengan sukacita nggak? Tahu nggak hadiahnya itu apa tadi? Yang 1 Timotius 1 ayat 12-17 itu loh. Adik-adik terima nggak dengan sukacita? Pastinya terima ya, sama dengan kakak juga. Oke adik-adik, yang terakhir kakak mau bilang, hidup yang baik kita persembahkan buat Tuhan Yesus itu pasti Tuhan senang. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun PLKPAG PIB yang ke-61 tahun. Bye-bye. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya, kalau untuk anak TK, kita nyanyi ya. Misalnya adik-adik nih yang di rumah, adik-adik menyanyi dengan mama papanya, ataupun sama mama papa yang ada di rumah. Contohnya gini, dari Kidung Ceria ya. 1, 2, 3, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, untuk anak kecil, nanti adik-adik buat aktivitasnya seperti yang ini ya. Di kertas HPS, adik-adik menggambar atau mewarnai semenarik mungkin. Nah, tulisannya itu bisa adik-adik buat seperti Happy Birthday PLKPAG PIB yang ke-61 tahun. Tampung, aktivitasnya itu adalah menyanyi lalu divideoin, tetapi nyanyinya itu dari Kidung Ceria ya. Lalu dikreasikan dengan alat-alat musik. Bisa alat musik secara langsung, misalnya kayak keyboard atau gitar yang adik-adik punya, atau pakai alat-alat musik kreasi seperti botol yang diisi dengan pasir-pasir atau kelereng. Oke? Adik-adik, semua aktivitas itu adik-adik bisa kirim ke sini, lalu ke sini juga ya. Nah, adik-adik kerjanya dengan baik ya, karena bakalan ada hadiah yang sangat istimewa. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang saatnya kita untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya. Diulang 2 kali ya adik-adik, 1 bait aja. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dimulai oleh Kak Ani. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Bapak boleh berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini. Bapak yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kota Batam Bapak. Kiranya Engkau boleh berkati kota Batam kami, boleh berkati pemerintah sampai bawahannya Bapak. Engkau juga berkati kota Batam ini Tuhan. Engkau berkati setiap program kerja yang boleh direncanakan, sehingga segala sesuatu Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik dan
kami, otobat kami Bapa, berkati di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk gereja kami, GPI Batrahayat Batam. Kiranya Engkau boleh berkati pendeta, penatua, diaken, serta presbiter yang boleh melayani di dalamnya. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan selalu, kekuatan dalam pelayanan mereka Tuhan, baik di ibadah minggu ataupun ibadah di RT Bapa. Engkau pakai mereka lebih lagi Bapa untuk melayani jemaat-Mu di gereja Batrahayat. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan berkati orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, umur panjang, Tuhan jagai selalu orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada. Tuhan, jika orang tua kami belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan lapangan pekerjaan, agar orang tua kami dapat bekerja Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik layan yang di rumah, kiranya Tuhan berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam aktivitas mereka, dalam aktivitas sekolah daring mereka walaupun di rumah. Berikan mereka Tuhan selalu kesehatan, umur panjang, Tuhan jaga adik-adik layan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan adik-adik layan tetap semangat walaupun ibadah PA masih diadakan di rumah. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Bapa kami yang baik, kami semua juga akan berdoa buat kakak layan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaan, kesehatan, dan kiranya semangat mereka tetap selalu menyala Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk firman yang boleh kami dengar tadi. Kiranya firman yang kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya dari pelayan kami boleh menjadi kepala dan bukan ekor dalam pergaulan mereka. Kami juga tahu Tuhan doa kami ini jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-Mu dan kepada kami juga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sama nih kayak minggu sebelumnya, persembahan yang adik-adik pegang sekarang dititipin lagi ke orang tua adik-adik ya. Nanti orang tua adik-adik bakal kasih ke koordinator sektor masing-masing. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus sumber hidup, baik yang kedua dan kelima. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam Roh-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam Roh-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam Roh-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sehingga pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan ini. Tangan-tangan yang memberi maupun orang yang akan mengolahnya, sekiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sejenak kita akan mendengarkan sariwata. Kakaknya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang boleh beribadah pada hari ini. Dan juga kau mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang boleh mendampingi anak-anaknya untuk beribadah. Nah, videonya jangan tutup dulu ya adik-adik. Sejenak kita akan merayakan HUT KPA yang ke-61 tahun. Selamat menonton! Hai adik-adik, hari ini
seperti yang Kak Diana bilang, ada yang berbeda loh, yaitu kita merayakan HUT PKPA yang ke-61 tahun. Oke adik-adik, kita rayain sama-sama ya. Kita nyanyi Happy Birthday. Shalom untuk kita semua, buat kakak Layan dan teman-teman. Saya mengucapkan Selamat ulang tahun. PKPA ke-61 tahun. semoga PKPA terus bertumbuh dan berkarya dalam Yesus Kristus. Walaupun kita merayakan di rumah, tetaplah bersukacita ya teman-teman dan kakak Layan. Teruslah bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan nama Allah. Terus berdoa ya teman-teman, semoga COVID-19 segera berakhir. Agar kita bisa bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Selamat ulang tahun PKPA yang ke-61 tahun. Dan semoga di umur yang baru semakin kreatif. Tetap semangat mengikuti ibadah PA online walaupun masih di rumah aja. Selalu jadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan bersukacita. Kak harap di ulang tahun PA kali ini adik-adik tetap semangat ya ibadahnya dan jadi anak Tuhan yang baik. Semoga tetap menjadi anak Tuhan yang membanggakan keluarga dan tetap setia memuji nama Tuhan. Harapan kakak, semoga kita cepat bertemu kembali ya. Kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berakhir ya adik-adik. Supaya kita dapat kembali melayani Tuhan Yesus bersama-sama di rumah ibadahnya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa dan terima berkat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami telah selesai ibadah ini ya Bapa. Berkati, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa, terima kasih atas segala ucapan syukur-Mu kami bisa sampai di PLKPA kami yang ke-61 tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan PA GPIB lebih bersemangat lagi ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Bapak adik-adik lain kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pertumbuhannya, dalam setiap pendidikannya, dalam setiap kesehatannya Bapak. Berkati juga kakak-kakak lainnya Bapak yang berada di mana saja. Tuhan berkati ya Bapak. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
sejenak. Saat itu selesai. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah menonton video kita pada hari ini. Ingat, dikerjain tugas dari kakak Siskanya ya. Adik-adik kerjain, adik-adik foto, terus adik kirim ke sini Atau ke sini, atau ke sini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.